Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahdianta Berangkuti, mahasiswa semester 8 di STEITA atau Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli dengan NIM 17020026 dengan judul skripsi pengaruh penggunaan media pembelajaran laptop terhadap kesuksesan mengajar pada bidang studi fikih kelas 10 di Pesantren Darul Azhar Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan atau SPD dalam ilmu tarbiyah. Baiklah, saya mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, dunia pendidikan dewasa ini semakin maju terbukti dengan penggunaan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas pada jenjang sekolah. Kondisi ini membuat guru terus-menerus mencari model-model pembelajaran ataupun strategi pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan mutu lulusan di setiap sekolah. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Pengertian pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Dalam proses pembentukan tersebut diperlukan suatu perhitungan yang matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan pikiran-pikiran atau teori yang tepat, sehingga kegagalan atau kesalahan-kesalahan langkah pembentukan terhadap anak didik dapat dihindarkan. Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pengertian pendidikan secara etimologi adalah uh, atau usul-usul kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan educatum, yang tersusun dari dua kata yaitu e dan duco, di mana kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit banyak, sedangkan duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, secara etimologi pengertian pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam juga diajarkan tentang akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dalam mata pelajaran akhlak dibicarakan macam-macam akhlak. Ada banyak. Ada akhlak baik dan akhlak buruk. Ada juga akhlak terpuji terhadap orang tua, diri sendiri, dan lain-lain. Kata akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang diartikan sebagai perangai atau tabiat, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak seseorang diartikan sebagai budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Dalam pelajaran fikih dipelajari tentang ibadah seperti toharoh, ibadah sholat, zakat, puasa, haji, fardu kifayah, hukum-hukum Islam, ibadah mada dan ghairu mada, dan lain-lain tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengajar ataupun pendidik, guru merupakan salah satu peranan yang terpenting dalam pendidikan. Definisi tentang guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, eh,
dan pendidikan menengah. Sehingga dalam hal ini guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan, terutama proses pembelajaran. Di dalam pendidikan tentunya terdapat proses belajar mengajar. Siapapun tidak akan pernah menyangkal bahwa kegiatan belajar mengajar tidak berproses dalam kehampaan, tetapi dengan penuh makna. Belajar adalah proses perubahan tingkah, perilaku, bakat, pengalaman, dan pelatihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan menyangkut segenap aspek organisme atau pribadi. Kemudian belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa orang itu telah belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada dirinya yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, atau sikap interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, petugas perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi pembelajaran seperti buku, modul, selebaran majalah, rekaman video dan audio, dan yang sejenisnya. Dan berbagai sumber belajar dan fasilitas seperti proyektor overhead, perekaman pita, audio dan video, radio, televisi, komputer, perpustakaan, laboratorium, pusat sumber belajar, dan lain-lain. Nah, proses pembelajaran, proses belajar mengajar tersebut melibatkan antara guru dan murid. Guru merupakan komponen pengajaran yang memegang peranan penting dan utama dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran pada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Keberhasilan menyampaikan materi tersebut sangat tergantung kepada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dan siswanya. Pada awalnya, manusia hanya mengenal komunikasi melalui suara dan terbatas pada jarak dekat dan face to face. Selanjutnya diciptakan melalui komunikasi, melalui syarat, misalnya dengan jalan mematahkan ranting kayu, memikul batu-batuan, dan sebagainya. Pada setiap penyampaian pesan pendidikan agama diperlakukan media pengajaran. Media pengajaran pendidikan agama adalah perantara atau pengantar pesan guru agama kepada penerima pesan, yaitu siswa. Media pengajaran ini sangat diperlukan dalam merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta perhatian sehingga terjadi proses belajar mengajar sehingga dapat memperlancar penyampaian pendidikan agama Islam. Tetapi perlu diingat bahwa peran media tidak akan terlihat bila Tetapi perlu diingat bahwa peran media tidak akan terlihat bila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Karena itu tujuan pembelajaran harus dijadikan sebagai pangkal acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan lagi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi sebagai penghambat dalam pencapaian tujuan seteknik, efektif, dan efisien. Peneliti memilih lokasi penelitian di pesantren Darul Azhar Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Di pesantren tersebut memiliki fasilitas untuk saya gunakan sebagai tempat penelitian. Media berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi, menyampaikan informasi materi guru kepada siswa agar mudah dipahami.
kegunaan media pembelajaran ini, terutama media pembelajaran dengan menggunakan laptop, sangatlah penting. Karena dengan mendengar dan melihat manusia bisa belajar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat 78. Disebutkan ketiga ini karena kelebihannya meskipun anggota badan yang lain juga merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ketiga hal ini adalah kunci bagi setiap ilmu. Seseorang hamba tidaklah mendapatkan ilmu kecuali melalui salah satu pintu ini. Oleh karena itu bersyukur terhadapnya adalah dengan menggunakan pemberian ilmu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak menggunakan untuk berfikir mencari kebenaran atau untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan menjadi hujjah atau berbalik menimpanya. Dan sama saja membalas nikmat dengan keburukan. Berangkat dari hal tersebut, patutlah kita terus berusaha mengajarkan kepada anak didik pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih dengan menggunakan media yang dapat meningkatkan kesuksesan kita dalam mengajar. Indikator sebuah pembelajaran yang sukses adalah guru dapat mengantar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan. Dalam hal ini khususnya pelajaran fikih, mengingat dulu di zaman Nabi para sahabat mereka penuh semangat dengan niat karena Allah mencari ilmu dengan segala keterbatasannya. Karena mereka sadar ilmu juga sangat penting dan bisa dijadikan sebagai senjata untuk melawan kaum kafir yang memusuhinya. Kalau tidak memiliki ilmu dan tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, sekarang zaman sudah berbeda, serba canggih. Teknologi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang begitu juga untuk menunjang pembelajaran. Jika ingin mendapat informasi melalui internet, jauh lebih mudah. Media-media online bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk proses pembelajaran agar bisa disampaikan dengan mudah, sekarang ada media yang bisa mempermudah berjalannya pembelajaran. Menyadari pentingnya penggunaan media pembelajaran laptop terhadap hasil belajar siswa, penulis memilih judul pengaruh penggunaan media pembelajaran laptop terhadap kesuksesan mengajar pada bidang studi fikih kelas 10 di pesantren Darul Azhar Jabur Padang Matinggi, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan konteks penelitian, maka dapat dikemukakan fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan media pembelajaran laptop pada bidang studi fikih kelas 10 di pesantren Darul Azhar Jambor Padang Matinggi, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Yang kedua, bagaimana kesuksesan mengajar pada bidang studi fikih kelas 10 di pesantren Darul Azhar Jambor Padang Matinggi, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan pembelajaran laptop pada kesuksesan belajar fikih pada peserta didik kelas 10 di pesantren Darul Azhar Jambor Padang Matinggi, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Nah, kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran laptop pada bidang studi fikih kelas 10 di pesantren Darul Azhar Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panjabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Yang kedua, untuk mengetahui kesuksesan mengajar pada bidang studi fikih tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan pembelajaran laptop pada kesuksesan belajar fikih pada peserta didik tersebut. Nah, apa manfaatnya? Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, kegunaan internal. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memahami diri sendiri sebagai calon pendidik untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan meningkatkan profesionalitas mengenai penggunaan media pembelajaran laptop terhadap hasil belajar.
Kemudian sebagai persyaratan penyelesaian dalam perkuliahan mencapai gelar sarjana pendidikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli Selatan Padang Sidimpuan. Yang kedua, kegunaan eksternal bagi orang tua, tentunya bagi orang tua. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu membuat bangga orang tua terhadap potensi anak yang mampu memahami dan meneliti fenomena pendidikan sekarang ini. Kemudian bagi siswa, hasil penelitian dilakukan ini diharapkan mampu membangkitkan siswa untuk belajar lebih giat lagi yang akan berpengaruh pada hasil belajar siswa sehingga meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Kemudian bagi gurunya ialah hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menjadikan rujukan bagi guru untuk menemukan pengajaran dengan menggunakan media pembelajaran laptop yang lebih baik bagi siswa sehingga pembelajaran akan lebih baik lagi karena interaksi yang dibangun dengan baik melalui media tersebut. Kemudian bagi sekolah, hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sekolah dalam meningkatkan teknologi media pembelajaran melalui laptop sehingga sekolah tidak akan kalah dalam hal penggunaan teknologi media pembelajaran. Bagi pemerintah, hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menyadarkan pemerintah betapa pentingnya pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi media pembelajaran laptop dan meningkatkan hasil sumber daya manusia yang bagus. Kemudian bagi masyarakat, hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan terhadap mereka. Adapun batasan istilahnya untuk menghindari kesalahan dan dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, penegasan istilah secara konseptual, yaitu penggunaan. Penggunaan berasal dari kata guna, penggunaan memiliki arti dalam kelas, nomina, atau kata benda sehingga penggunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian media laptop. Media laptop berasal dari bahasa Latin dan berbentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara sehingga dapat diartikan sebagai perantara manusia, benda, atau peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut Sadiman adalah dalam makalah Fabiola Vanessa, media adalah untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu konsepsi dari dua dimensi kegiatan, yaitu belajar dan mengajar yang searah, yakni diarahkan pada pencapaian tujuan penguasaan sejumlah kompetensi. Dalam hal ini, persoalan yang perlu dicermati adalah bagaimana agar siswa melakukan kegiatan belajar secara optimal sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Kemudian fikih. Menurut Hanafi, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara yang mengenai perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih ialah ilmu yang dihasilkan dari pikiran serta ijtihad atau penelitian dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Terima kasih.